Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas 10 refleksi studi kasus mata kuliah Etika Profesi Pemasaran. Ini nama kelompok kami ada Joy, ada Riza, ada Alia, ada Dava dengan saya sendiri, Hasna, dan juga Paul. Station analisis data dan fakta, dipersilakan Paul. Situasi analisis yang saya dapatkan adalah yang pertama, kegiatan promosi produk susu bayi marak dilakukan oleh para dokter atau bidan maupun rumah sakit atau perusahaan secara keseluruhan. Modus dalam melakukan promosi ada berbagai macam, mulai dari pemberian sampel gratis hingga pemberian susu tanpa izin dari ibu sang bayi. Yang kedua adalah kegiatan promosi produk susu bayi yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua juga dapat berakibat buruk karena dapat membuat bayi lebih nyaman menggunakan DOT dibandingkan ASI sang ibu dari bayi. Yang ketiga adalah menurut orang yang berpengalaman dalam bidang ini, yakni Sri Sukotjo yang mana menjabat sebagai spesialis nutrisi UNICEF Indonesia mengklaim bahwa kerjasama antara perusahaan susu formula dan manajemen rumah sakit tidak benar adanya. Biasanya kerjasama dilakukan dengan para tenaga kerja seperti dokter atau bidan. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Riza. Ya, situation analisis yang saya dapatkan yaitu Ketua Ikatan Bidan Indonesia Klaten disambangi oleh produsen susu formula terkait kerjasama antara produsen susu formula dan bidan setelah 5 tahun Perda ASI ditandatangani. Sebelum Perda ASI dikeluarkan, produsen susu formula mengalami kejayaan di Klaten. Kedatangan produsen susu formula adalah menawari Ketua Ikatan Bidan Indonesia Klaten dan organisasi bidan Klaten untuk kembali menjadi agen penjualan produk susu. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Klaten mengatakan sebelum Perda ASI dibuat, semua bidan di Klaten merupakan ujung tombak penjualan susu formula, namun setelah Perda keluar membuat produsen susu formula rungsing dan berusaha menawari bantuan dana untuk renovasi gedung IBI, namun ditolak karena takut akan Perda yang telah dikeluarkan. Setelah mengalami penolakan dari Ketua Ikatan Bidan Indonesia Klaten, perusahaan susu formula kembali datang dan memberikan iming-iming pemberian suatu unit Fortuner untuk kendaraan operasional dan menawari juga Kepala Dinas Kesehatan Klaten. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Klaten mengatakan sebelum terbitnya Perda ASI sering mendapatkan fasilitas dari para produsen susu formula sebagai upah menjadi agen produk mereka dan beberapa rekan bidan sering diberangkatkan umroh atau renovasi tempat parkir. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Klaten berujar, dia dan rekan-rekan bidan sebelum bidan belum mengetahui solusi terbaik jika sang ibu belum mengeluarkan ASI usai melahirkan selain memberikan susu formula sebagai solusi termudah. Yang sebenarnya bayi masih dapat bertahan tanpa asupan ASI selama 48 jam. Namun sekarang beliau dan rekan-rekan bidan telah mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh. Kong-kali-kong antara produsen susu formula dan tenaga kesehatan melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013. Pasal 21 huruf A menyatakan bahwa produsen atau distributor susu formula bayi dilarang memberikan contoh produk secara cuma-cuma. Praktik yang telah dilakukan tenaga kesehatan selama ini telah melanggar Peraturan Undang-Undang Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 yang tidak memperoleh, menerima, atau mempromosikan susu formula bayi yang menghemat pemberian ASI eksklusif. Dalam laporan pelanggaran kode etik marketing perusahaan produk mengganti ASI di Indonesia yang dirilis Westat selaku sebuah lembaga riset
di Amerika Serikat mengatakan bahwa Danone dan Nestle paling banyak melanggar kode etik pemasaran di Indonesia. Riset melibatkan responden 856 perempuan 127 tenaga kesehatan, 37 fasilitas kesehatan, dan 111 outlet sepanjang tahun 2015, dan poin yang diteliti untuk pemenuhan kode etik meliputi pengawasan promosi di media, promosi langsung kepada ibu hamil dan keluarganya, promosi langsung di outlet, promosi dalam bentuk apapun di fasilitas kesehatan, dan pada label. Temuan menunjukkan 47 responden pernah ditawarkan susu formula bayi saat berada di fasilitas kesehatan dan 39 diantaranya menyebut produk secara spesifik. Nestle adalah perusahaan yang paling banyak disebut dan diikuti Danone. Melalui pengawasan pemasaran via media, Westat menentukan sedikit dan ada 39 iklan di media televisi yang menyiarkan materi iklan susu formula untuk bayi usia 0-2 tahun, yang dilakukan oleh 6 perusahaan susu formula dan Danone menempati urutan pertama. Westat melaporkan terdapat 8 perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan jumlah sebanyak 1.120 kali. Danone dan Nestle selaku 2 perusahaan yang menempati posisi puncak pelanggaran angkat bicara. Wawancara dilakukan melalui surel lantaran kedua perusahaan menolak wawancara langsung. Direktur Komunikasi Danone menampik telah melakukan pelanggaran kode etik pemasaran dan melalui email menuliskan bahwa Danone Indonesia mendukung ASI eksklusif untuk anak usia 0-6 bulan sesuai aturan WHO dan tidak pernah mengklaim bahwa produk susu yang dihasilkan lebih baik atau sama dengan ASI dan tidak melakukan promosi atau mengiklankan produk susu formula untuk anak usia di bawah 1 tahun sesuai peraturan yang berlaku. Direktur Legal Corporate Affairs PT Nestle berpendapat bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup yang ditentukan oleh peraturan pelaksanaan kode etik internasional tentang pemasaran pengganti ASI di Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang hanya mencakup pemasaran susu formula bayi dan susu formula lanjutan hingga 12 bulan. Direktur Legal dan Corporate Affairs PT Nestle mengatakan akan melakukan investigasi terkait temuan pelanggaran kode etik berupa pemberian sampah gratis produk susu formula Nestle di sejumlah fasilitas kesehatan. Direktur Legal dan Corporate Affairs PT Nestle mengatakan bahwa praktik ketidakpatuhan dalam pemasaran susu formula sebagai hal yang serius dan berkomitmen akan melakukan investigasi terhadap segala bentuk keluhan dan akan melakukan langkah perbaikan sesegera mungkin. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hasna. Oke, untuk problem analisis sendiri yaitu maraknya iklan susu formula yang terdapat di televisi, internet, koran, maupun di rumah sakit bersalin cukup memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan ASI eksklusif pada masyarakat. Karenanya dibutuhkan regulasi yang tegas dan mencakup sebagai pihak baik dari institusi kesehatan dan juga pemerintah. Agar jumlah ibu-ibu yang menyusui semakin banyak, dibutuhkan regulasi yang mencakup keseluruhan susu formula hingga usia 2 tahun, dan tenaga kesehatan harus melindungi, mempromosikan, dan mendukung ibu menyusui serta tidak membantu promosi susu formula. Untuk itu dibutuhkan regulasi mengenai susu formula, karena jika promosi susu formula menurun akan membuat lebih banyak ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif pada bayinya yang akan berdampak terhadap menurunnya angka malnutrisi dan juga kematian bayi. Selanjutnya oleh Alia. Ya, decision analysis itu yang pertama adalah pihak rumah sakit harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua, bayi atau wali sebelum memberikan susu formula kepada bayi tersebut. Kedua, pihak rumah sakit yang bekerja sama dengan produsen susu bisa dipidana apabila melanggar peraturan tentang
perizinan pemberian susu formula kepada bayi yang baru lahir di rumah sakit tersebut. Ketiga, air susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi yang baru lahir, sehingga tidak dibenarkan mengganti ASI dengan susu formula hanya untuk kepentingan pihak rumah sakit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Joy. Yang keempat yaitu seharusnya pihak rumah sakit lebih selektif untuk memberikan susu formula gratis untuk para konsumen. Yang kelima, pelanggaran yang tidak dipatuhi sejumlah perusahaan bisa menjadi contoh yang tidak patut untuk perusahaan susu lain. Yang terakhir yaitu sejumlah modus untuk mengganti ASI dengan susu formula di sejumlah rumah sakit agar dapat nilai atau uang plus untuk bidan atau rumah sakit. Terima kasih. Selanjutnya Dava. Saya akan menjelaskan tentang potential problem analysis. Yang pertama yaitu pelanggaran yang tidak dipatuhi sejumlah perusahaan bisa menjadi contoh yang tidak patut untuk perusahaan susu lain. Yang kedua, pihak rumah sakit yang bekerja sama dengan produsen susu bisa dipidana apabila melanggar peraturan tentang perizinan pemberian susu formula kepada bayi yang baru lahir di rumah sakit tersebut. Yang ketiga, sejumlah modus untuk mengganti ASI dengan susu formula di sejumlah rumah sakit agar dapat nilai atau uang plus untuk bidan atau rumah sakit. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.